Salam. Salam. Puji Tuhan, ada sukacita? Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan, saya percaya kita mengucap syukur di malam ini karena Tuhan memberikan kesempatan yang indah bagi kita dalam beribadah, dalam merayakan Natal. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau ada tema yang patut kita jadikan tema untuk mengakhiri tahun ini dan sekaligus menyambut tahun yang baru, menurut saudara tema apa yang paling tepat? Sudah berpikir, wah ini tahun 2020 akan berakhir. Saudara sudah merenungkan apa yang saudara mau buat semacam kesimpulan dalam perjalanan hidup 2020, dalam hubungan dengan Tuhan dalam hidup saudara? Sudah memikirkannya? Atau kalau saudara sudah mulai memikirkan tahun 2021, tema apa yang akan menjadi tema bagi saudara? Malam ini Tuhan akan memberikan kepada kita tema yang paling tepat. Dan untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena di penghujung tahun 2020 ini kami boleh merayakan Natal. Sebuah peristiwa yang mengubah sejarah manusia, sejarah dunia. Sebuah peristiwa yang membuat kami menjadi orang yang bersukacita karena telah lahir bagi kami seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Juru selamat yang datang untuk menebus dosa manusia, yang membebaskan manusia dari murka Allah, yang melepaskan manusia daripada neraka dan membuat kami memiliki tempat di surga yang kudus. Tetapi juga Tuhan yang datang dengan berkata, aku datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Karena itu di dalam kami merayakan Natal malam ini, sesudah kami menyanyi memuji namamu, kami menyalakan lilin sebagai simbol daripada terang hidup yang kami miliki dalam Yesus. Biarlah firman-Mu menjadikan kami berjalan di dalam kehendak-Mu yang kudus. Untuk itu urapilah hamba-Mu dengan urapan Roh-Mu yang kudus, agar boleh menjelaskan, menyampaikan firman-Mu Tuhan, dan membuat kami semua boleh menjalani hidup kami dengan mengakhiri tahun ini dengan sorak-sorai kegembiraan, dengan hati yang penuh ucapan syukur dan pujian kepada Tuhan. Tetapi juga memasuki tahun 2021 dengan kepala yang tegak, dengan semangat yang penuh optimisme, karena kami memiliki Tuhan, Juru Selamat kami Yesus Kristus. Dalam namamu yang kudus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita baca satu ayat firman Tuhan dari Matius 1 ayat 23 yang menjadi tema daripada Natal kita, tetapi juga yang menjadi tema kita mengakhiri tahun 2020 ini, sekaligus menjadi tema di dalam kita memasuki tahun 2021. Matius pasal 1 ayat 23. Matius pasal 1 ayat 23 bunyinya demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sekali lagi saya bacakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau ada tema yang paling tepat di dalam hidup kita, di dalam mengakhiri tahun 2020 ini, sekaligus memasuki tahun baru 2021, maka ayat ini adalah tema yang paling tepat, yaitu berbicara tentang Immanuel. Berbicara tentang Tuhan menyertai kita.
Seluruh dunia mengalami dampak yang hebat sekali secara negatif dari COVID-19. Karena COVID-19 kita harus beribadah dengan jumlah yang terbatas. Kita tidak lagi bersalaman ketika kita berjumpa. Kita hanya bersalaman dengan jarak yang jauh. Kalau bersentuhan dengan salaman, kita menggunakan tulang punggung daripada tangan kita. Kemana-mana kita harus pakai masker. Budaya kita menjadi berubah, saudara-saudara. COVID-19 telah membuat begitu banyak kerugian dalam hidup kita. Bagi banyak orang, mereka mengalami dampak ekonomi yang begitu sulit. Pemilik-pemilik restoran, sebagian harus menutup restorannya karena dilarang dibuka. Mereka tidak bisa lagi mendapatkan penghasilan karena tidak ada tamu yang datang. Ada yang kena PHK karena perusahaannya mengalami kesulitan ekonomi. Ada yang berduka sampai menangis karena ayah yang dikasihi, ibu yang dikasihi, saudara yang dicintai harus meninggalkan mereka karena menjadi korban daripada COVID-19. Dan kalau ada yang sembuh, masih ada masyarakat yang merasa risih untuk bertemu dengan mereka. Saudara-saudara, ada stigma negatif terhadap mereka yang terkena COVID-19. Bayangkanlah dan lihatlah bagaimana perjalanan kita di dalam menjalani tahun 2020 ini. Kesulitan, kesukaran. Tetapi puji Tuhan, hari ini kita masih bisa beribadah di tempat ini. Kita masih bisa merayakan Natal bersama-sama walaupun dengan jumlah yang terbatas. Itu semua karena apa? Jawabannya hanya satu. Karena Tuhan menyertai kita. Karena Tuhan beserta kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu membaca tentang prediksi dari para ahli ekonomi, prediksi daripada ahli politik, prediksi daripada ahli geologi tentang apa yang akan terjadi di tahun 2021. Tidak ada jaminan bahwa dengan adanya vaksin COVID-19, maka virus ini tidak akan mengganggu kita lagi. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan bahwa tahun 2021 akan menjadi tahun yang lebih baik daripada 2020. Tidak ada jaminan. Kita berharap, kita berdoa supaya tahun 2021 menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun 2020. Tetapi tidak ada jaminannya. Bahkan ada yang menganggap tahun 2021 menjadi tahun yang lebih buruk lagi. Masker kita ini tidak akan pernah lagi lepas dari wajah kita. Begitu banyak hal-hal yang bisa kita baca di koran yang membuat kita pesimis. Tetapi puji Tuhan, Natal itu berbicara tentang Tuhan menyertai kita. Yesus datang ke dunia ini sebagai wujud dan bukti nyata bahwa Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kudus yang bersemayam di surga itu adalah Allah yang juga mau bersama dengan manusia, mau bersama dengan saudara dan saya, menjalani kehidupan seperti layaknya manusia biasa. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Immanuel, Allah menyertai kita. Amin. Mari kita sama-sama katakan, Immanuel, Allah menyertai kita. Nah, apa dampaknya kalau Tuhan menyertai kita? Yang pertama, mari kita baca dalam Mazmur 23. Mazmur 23. Kita baca sama-sama Mazmur 23 dari ayat yang keempat. Mari kita baca sama-sama. Mazmur 23 ayat 4. 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya,
Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saya bacakan sekali lagi, saudara, ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Allah besertaku. Inilah yang harus kita yakini dan kita jalani dalam hidup ini. Pemazmur ini berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Hidup ini tidak hanya berbicara tentang sukses, tidak hanya berbicara tentang keamanan, tetapi hidup ini berbicara tentang sebuah pergumulan hidup. Coba Bapak Ibu lihat, punya pengalaman pergumulan hidup enggak tahun 2020 ini? Saya punya pergumulan yang luar biasa tahun ini, yaitu ketika benjolan di leher saya yang sudah hampir 14 tahun, saudara-saudara, kemudian membesar. Ya, leher saya di sini, dia membesar sebesar lebih besar daripada telur burung puyuh. Nah, kemudian saya ke dokter. Dokter bilang, Pak, ini harus di biopsi. Lalu saya konsultasi dengan seorang teman saya, saudara saya seorang dokter. Lalu saya jelasin apa yang saya rasakan dan apa yang menjadi tanda-tanda daripada benjolan itu. Dia bilang, Bang, maaf ya Bang ya, tanpa bermaksud mendahului hasil laboratorium, menurut saya itu adalah sebuah satu jenis penyakit kanker. Saudara-saudara, akhirnya saya ke dokter lagi, lalu direkomendasikan dokter dari klinik pergi ke rumah sakit Hermina yang ada di Cilengsi. Nah, di ruangan dokter itu bilang, Pak, ini harus dioperasi segera. Tidak bisa dibiarkan, ini sudah besar. Lalu saya tanya, resikonya apa? Ya, lubangnya besar. Dan kalau besar, dia bilang, itu akan lama sembuhnya dan tidak ada jaminan dia bisa sembuh, dan tidak ada jaminan juga tidak kambuh lagi. Saudara-saudara, saya takut. Saya harus katakan takut waktu mau bilang dioperasi. Nah, ketika dokter itu melihat bahwa saya takut, dia bilang, gini aja Pak, Bapak lebih baik pulang saja dulu, berunding sama keluarga, dan berdoa. Saudara-saudara, waktu penyakit itu dikatakan begitu ganas, itu menakutkan. Nah, tetapi puji Tuhan, ya 17 malam mau menjelang 17 Agustus, benjolan itu pecah sendiri, saudara-saudara. Tapi saya mau katakan, ada masa di mana saya bergumul merasa takut. Tapi firman Tuhan berkata, Tuhan menyertai. Kita tidak tahu pergumulan apa yang kita jalani, yang akan kita hadapi di hari-hari yang akan kita jalani. Tetapi satu hal yang harus kita yakini, bahwa Tuhan menyertai kita. Tahun 2020 seharusnya ada sebuah catatan dalam pengalaman saudara yang mengatakan bahwa waktu saya melewati jalan yang sulit, waktu saya mengalami pergumulan yang berat, ketika saya harus melewati lembah kekelaman, di sana Tuhan membuktikan dirinya hadir bersama dengan saya. Saya kira Pak Miduk kalau bersaksi tentang itu juga punya pengalaman. Ya, bagaimana beliau harus diopname di rumah sakit. Tuhan beserta kita. Itu artinya bahwa ketika ada kesulitan, ada kesukaran, bahkan ada bahaya yang menghampiri hidup kita, di sana Tuhan hadir bersama dengan kita. Mari kita tutup tahun 2020 dengan catatan itu. Tuhan terbukti menyertai saya melewati lembah kekelaman. Tetapi juga mari kita masuki tahun 2021 dengan keyakinan yang sama, karena pengalaman 2020 ini, walaupun kita tidak tahu pergumulan apa yang akan kita hadapi, kesulitan apa yang akan kita hadapi, apakah masalah ekonomi yang semakin buruk atau penyakit yang datang, tapi kita bisa berkata, saya tetap bisa tenang karena Tuhan menyertai
saya. Ini yang pertama Bapak Ibu. Kalau Tuhan menyertai kita, kita tidak takut bahaya. Sebab gada dan tongkatnya menghibur kita. Rohnya yang kudus akan menghibur kita. Firman-Nya yang kudus akan menghibur kita. Tetapi konsekuensi yang kedua, mari kita baca sama-sama di dalam Mazmur 23 ini, ayat yang kelima. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara-saudara, ayat 5 itu berkata, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Mazmur 23 adalah mazmur yang mempunyai pengajaran tentang Tuhan adalah gembala yang baik. Karena Dia adalah gembala yang baik, Dia akan terus menyertai domba-dombanya. Walaupun ada serigala yang akan memangsa domba itu, gembala itu tidak lari, dia maju melawan serigala itu. Kalau singa datang hendak memangsa domba itu, dia tidak lari, dia tetap mendampingi domba-domba, dia lawan dan dia hajar singa itu. Itulah gembala yang baik. Tetapi gembala yang baik juga adalah gembala yang menyediakan makanan bagi domba-dombanya. Pemazmur ini berkata, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan musuhku. Saudara-saudara, kalau baca ayat 1, firman Tuhan ini berkata apa? Engkau membaringkan aku di rumput yang hijau dan menuntun aku ke air yang tenang. Tetapi ayat 5 berbicara tentang bagaimana Tuhan yang menyertai itu, Tuhan yang menjadi gembala yang baik itu, yang tidak lari ketika ada bahaya menghantam, mengejar atau membahayakan domba-dombanya, tapi dia mendampingi domba-dombanya, dia melindungi domba-dombanya, melawan musuh-musuhnya. Dia juga Tuhan yang menyediakan makanan bagi dombanya ini. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, sebagai hamba Tuhan, ya, saya mengajar. Ya. Tetapi saya juga diundang khotbah. Biasanya seperti itu. Nah, tapi karena COVID-19, saudara-saudara, undangan khotbah itu banyak yang dibatalkan. Dan itu berarti apa? Ada dampak kepada ekonomi. Seharusnya kan begitu. Nah, tetapi Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memilih untuk menjadi hambanya adalah Tuhan yang sanggup menyediakannya. Tahun ini saya belajar bahwa Tuhan mencukupkan kebutuhan keluarga kami, kebutuhan saya, bukan karena undangan khotbah. Tapi karena Tuhan memang sanggup menyediakan kebutuhan umatnya, kebutuhan hambanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, coba lihat, periksa pemasukan saudara sebelum COVID dan sesudah COVID. Saya percaya saudara punya catatan yang berkata, pemeliharaan Tuhan minimal tetap sama. Bahkan mungkin pemeliharaan Tuhan tahun ini jauh lebih baik. Saya percaya itu. Seandainya Bapak Ibu bersaksi, mau bersaksi, pasti Bapak Ibu berkata, Tuhan punya cara yang ajaib untuk apa? Mencukupkan kebutuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, kadang-kadang kita berpikir, saya akan diberkati Tuhan kalau saya di tempat itu. Tetapi kalau kita baca Alkitab, saudara, Tuhan pelihara bangsa Israel bukan di tempat yang subur di tanah Kanaan, tapi di padang gurun selama 40 tahun. Mereka tidak bertani, tapi Tuhan bisa beri makan roti dengan roti mana. Ada roti yang dari surga,
yang turun setiap pagi untuk mengenyangkan bangsa Israel yang jumlahnya 1 juta lebih. Bukan 10 orang, saudara. Bukan 100 orang. Bukan 1000 orang. Tapi 1 juta lebih. Ketika mereka berkata mereka juga ingin makan daging, Tuhan sanggup mengirimkan burung puyuh untuk membuat mereka setiap hari makan daging. Padahal yang makan itu berapa banyak? 1 juta lebih. Kalau saudara diminta jadi panitianya, saudara berani? Pasti kita bilang susah. Tapi itulah Tuhan kita. Allah yang menyertai kita, bukan saja Allah yang tidak meninggalkan kita ketika menghadapi bahaya, menghadapi masa yang sulit, tetapi Dia juga adalah Allah yang menyertai kita, adalah Allah yang menyediakan hidangan bagi kita. Amin. Karena itu coba Bapak Ibu jangan khawatir. Tahun 2021 jangan takut. Jangan khawatir. Katakan dengan iman, tahun 2020 Tuhan sudah pelihara kami. Kami tidak pernah menduga kena dampak daripada COVID-19. Tapi Tuhan terbukti menyertai dan menyediakan bagi kami makanan. Karena itu tahun 2021 kami percaya Tuhan juga akan menyediakan. Amin. Tapi yang ketiga, ini yang penting saudara-saudara. Mari kita lihat, karena kita semuanya ingin menjadi orang yang berhasil. Mari kita belajar dari satu pengalaman. Seorang yang menghadapi masa yang begitu hebat, di situasi yang begitu hebat, yang mustahil untuk bisa menjadi orang yang berhasil, tapi dia berhasil. Yaitu kisah Yusuf. Firman Tuhan berkata begini dalam Kejadian 39. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 1 ini menceritakan siapa Yusuf di Mesir. Yusuf anak Yakub itu telah dijual oleh abang-abangnya, oleh kakak-kakaknya, dia dijual kepada orang Ismail menjadi budak. Lalu orang Ismail membawa Yusuf yang sudah dibeli ini ke negeri Mesir. Lalu di Mesir, di pasar perbudakan, Yusuf ini ditawarkan. Lalu seorang pejabat Mesir, kepala pengawal Firaun, membeli Yusuf menjadi budak. Bapak Ibu, izinkan saya mengajak kita melihatnya dengan situasi ini. Yusuf orang Ibrani, masuk ke negara Mesir yang penyembah berhala. Tidak punya saudara, tidak punya keluarga, tidak punya teman, tidak punya relasi, dan menjadi seorang budak. Kira-kira ada masa depan nggak kepada Yusuf dengan situasi itu? Tidak ada. Saya mau mengajak kita dengan berpikirnya seperti ini. Ya. Tiba-tiba saudara, ada seorang gadis, ini kisah nyata, tapi tidak bisa disebut karena ceritanya. Ditipu oleh seseorang. Lalu dibawa ke Batam. Dijadikan pelacur. Kira-kira dia masih punya masa depan nggak itu? Pasti tidak bisa. Dia sudah dibeli, dijadikan pelacur oleh Germo. Tidak ada harapan. Ya. Syukur Bapak Ibu, sesudah beberapa bulan terjadi, anak gadis ini bisa ditemukan orang tuanya dan dibawa lagi. Tapi maksud saya adalah kondisi Yusuf sama seperti itu. Dia telah dijual menjadi seorang budak. Dan itu berarti dia tidak akan punya masa depan menjadi seorang yang lebih baik daripada budak. Tapi mari coba kita baca dalam ayat 2. Ayat 2 firman Tuhan berkata seperti ini saudara-saudara. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu,
Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuat berhasil segala yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Saudara-saudara, seorang budak yang dibeli dari pasar budak, tadinya dia hanyalah penjaga kandang daripada Potifar, kandang kuda daripada Potifar, hanya untuk memandikan kuda-kuda Potifar, membersihkan kotoran-kotoran kuda daripada Potifar. Itulah yang dikerjakan oleh Yusuf ketika dia jadi budak. Tetapi ayat 2-5 berkata, karena Tuhan menyertai Yusuf, maka Yusuf yang menjadi budak ini, Yusuf penjaga kandang domba daripada kandang kuda daripada Potifar ini, akhirnya menjadi tangan kanan Potifar. Saudara, ini artinya bersama Tuhan ada masa depan. Bersama Tuhan artinya ada masa depan yang lebih baik. Bersama Tuhan artinya kita bisa dipromosikan oleh Tuhan. Sesudah menjadi tangan kanan Potifar, tiba-tiba dia menjadi terjerembab, menjadi narapidana karena difitnah oleh istri Potifar. Dia difitnah istri Potifar bahwa Yusuf mau memperkosa dirinya, padahal yang terjadi sebaliknya. Tetapi di penjara Tuhan menyertai Yusuf. Lalu Yusuf menjadi tangan kanan kepala penjara. Dan kita tahu akhirnya Yusuf menjadi Perdana Menteri. Bapak Ibu, Mazmur 60 ayat 14 berkata, bersama dengan Allah kita akan melakukan perkara-perkara besar, sebab ia akan menginjak-injak musuh kita. Itu artinya kalau kita berkata saya percaya Yesus telah lahir ke dunia ini, dia adalah Immanuel, Tuhan yang menyertai saya, Tuhan yang menyertai umatnya, maka saya juga akan memiliki masa depan di dalam Tuhan. Bapak Ibu, 3 ini. Tuhan menyertai artinya apa? Kita tidak takut menghadapi bahaya. Tuhan menyertai itu artinya Tuhan menyediakan kebutuhan kita. Kita tidak perlu khawatir tentang kebutuhan kita. Tuhan menyertai itu artinya apa? Ada masa depan di dalam Tuhan. Saya tadi sebelum kita ibadah diceritakan oleh Ibu Leni sebuah keadaan yang menyedihkan. Saya prihatin, saudara. Saya sedih dengarnya. Putra daripada Ibu Leni ini tadi malam dibegal di daerah Senen. Ya. Motornya diambil, kakinya patah, rahangnya pecah. Mereka harus bayar pengobatan 700.000. Ya. Itu sesuatu yang menyedihkan. Mungkin kita bertanya di mana Tuhan ketika itu terjadi. Saya mau katakan Tuhan tetap menyertai. Tuhan tetap menyertai. Ya. Dan ketika ini tetap dibawa, diyakini dalam hadapan Tuhan, saya percaya ini akan membawa kebaikan. Karena itu janji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Natal malam ini temanya Immanuel. Supaya kita menjalani hidup kita dengan mengakhiri tahun 2020 dengan hati yang penuh bersyukur. Hati yang penuh sukacita. Hati yang penuh dengan penyerahan diri kepada Tuhan dan berkata, Tuhan Engkau baik yang selalu menyertai hidup saya. Tetapi kita akan memasuki tahun 2021. Sebuah tahun yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Kita tidak tahu tentang COVID akan berhenti atau tidak. Tapi kita bisa menatap tahun itu dengan sebuah optimisme, sebuah semangat, sebuah kegembiraan bahwa di dalam kita menjalaninya ada Tuhan yang hebat yang menyertai kita. Dia akan menyediakan kebutuhan kita. Dia akan memberikan perlindungan bagi kita. Dia akan membawa kita kepada keberhasilan. Amin. Mari kita berdoa.